Adapun latar belakang dari pembelajaran metode Newton-Raphson ini, penyelesaian persamaan nonlinier sering menjadi tantangan dalam berbagai bidang ilmu karena banyak persamaan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Untuk mengatasi hal tersebut, metode numerik digunakan sebagai pendekatan praktis dalam memperoleh solusi hampiran. Salah satu metode yang paling populer dan banyak digunakan adalah metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan teknik iteratif yang memanfaatkan turunan pertama fungsi untuk memperbaiki nilai taksiran akar secara berulang. Keunggulan utama metode ini terletak pada kecepatannya dalam mencapai konvergensi, sehingga mampu mencapai solusi hanya dalam beberapa iterasi. Namun demikian, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada pemilihan titik awal yang tepat. Jika titik awal berada jauh dari akar atau fungsi, tidak memenuhi kondisi diferensiabilitas yang diperlukan, proses iterasi dapat menyimpang dan gagal menemukan solusi. Dengan karakteristik tersebut, metode Newton-Raphson menjadi salah satu pendekatan penting dalam root finding atau pencarian akar yang menggabungkan kemudahan implementasi dengan efisiensi komputasi yang tinggi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini, yang pertama, memahami konsep dasar persamaan nonlinier serta alasan mengapa banyak persamaan tidak dapat diselesaikan secara analitik, menjelaskan pentingnya metode numerik sebagai pendekatan alternatif dalam memperoleh solusi hampiran untuk persamaan nonlinier, memahami prinsip kerja metode Newton-Raphson termasuk penggunaan turunan pertama dalam proses iteratif untuk menemukan akar, menganalisis keunggulan metode Newton-Raphson terutama dalam hal kecepatan konvergensi dan efisiensi komputasi, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan iterasi seperti pemilihan titik awal dan karakteristik fungsi yang digunakan, menerapkan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan berbagai jenis persamaan nonlinier melalui langkah-langkah perhitungan yang sistematis, dan terakhir mengevaluasi keterbatasan metode Newton-Raphson termasuk kemungkinan kegagalan konvergensi ketika fungsi tidak memenuhi syarat diferensiabilitas atau titik awal yang kurang tepat. Selanjutnya, konsep dasar dari metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu teknik numerik yang paling penting dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Secara historis, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Isaac Newton pada tahun 1690 dan kemudian disempurnakan oleh Joseph Raphson pada tahun 1695, sehingga membentuk metode yang kini dikenal luas sebagai Newton-Raphson. Pengembangan metode ini berfokus pada pencarian akar fungsi secara lebih cepat dan efisien dibandingkan pendekatan numerik dasar. Ide utama Newton-Raphson adalah memulai proses root finding atau pencarian akar dengan suatu tebakan awal x0 yang kemudian memperbaikinya secara iteratif melalui pendekatan garis singgung pada kurva fungsi di titik estimasi tersebut. Dengan memanfaatkan turunan pertama fungsi, setiap iterasi menghasilkan nilai hampiran yang umumnya bergerak cepat menuju akar. Dibandingkan dengan metode seperti bisection yang hanya memiliki konvergensi linear, Newton-Raphson ini memiliki konvergensi kuadratik ketika titik awal cukup dekat dengan akar. Hal ini memberikan keunggulan signifikan berupa jumlah iterasi yang jauh lebih sedikit. Ada beberapa alasan mengapa metode ini banyak digunakan di berbagai bidang, antara lain, yang pertama, konvergensi yang sangat cepat di sekitar akar sehingga efisien secara komputasi. Yang kedua, rumus iterasi yang sederhana sehingga memudahkan implementasi baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak komputasi. Dan yang ketiga, dukungan luas dalam aplikasi teknik dan komputasi ilmiah, termasuk dalam referensi terkenal seperti numerical recipes yang menjadikannya metode standar dalam root finding. Metode Newton-Raphson didasarkan pada pendekatan Dirac-Taylor untuk suatu fungsi fx. Fungsi fx diaproksimasikan dengan garis singgung tangen pada suatu titik xn, dan akar dari garis singgung ini digunakan sebagai perkiraan baru akar persamaan. Dengan kata lain, metode ini memperbaiki perkiraan akar persamaan dengan iterasi berdasarkan informasi lokal dari turunan fungsi tersebut.
Konsep dasar penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri dapat dilihat pada gambar 1. Grafik tersebut menunjukkan bagaimana metode Newton-Raphson mencari akar fungsi pada titik tebakan awal x0 dibuat garis singgung tangen terhadap kurva. Garis singgung ini memiliki kemiringan atau gradien perpotongan garis singgung dengan subu x menghasilkan titik baru yang menjadi perkiraan akar berikutnya. Proses ini diulang sehingga nilai semakin mendekati akar yang sebenarnya. Berdasarkan pada gambar 1, gradien garis singgung di Xn adalah M sama dengan F aksen Xn sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan Fxn dikurangi 0 dibagi Xn min Xn plus 1. Atau bisa kita tuliskan F aksen Xn sama dengan Fxn dibagi Xn min Xn plus 1. Sehingga diperoleh rumus iterasinya Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn dibagi F aksen Xn, di mana F aksen Xn-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, penggunaan rumus metode Newton-Raphson. Penerapan metode Newton-Raphson dalam mencari akar persamaan fx sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai awal x0 yang dekat dengan akar yang akan dicari. Titik awal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan dan kecepatan metode ini. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi dan turunannya dengan menggunakan rumus iterasi untuk menghitung x1 dari x0 dengan rumus x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagi f aksen x0. Selanjutnya, ulangi langkah 2 dan 3 untuk memperoleh nilai x2 dan x3-nya hingga konvergensi tercapai, yaitu ketika perbedaan antara dua perkiraan akar berturut-turut atau absolute error-nya sudah cukup stabil atau sudah cukup kecil. Selanjutnya, namun pada percobaannya, kriteria berhenti atau stopping criterion dalam metode numerik iteratif ini umumnya digunakan galat relatif hampiran atau aproksimasi relatif error yang menghitung galat relatif terhadap hampiran terbaru. Adapun kriteria dan order konvergensi sebagai berikut. Jika menggunakan konvergensi lokal, jika f aksen xn tidak sama dengan 0 dan tebakan awal x0-nya cukup dekat dengan akar R, maka galat en sama dengan xn min R memenuhi en plus 1 mendekati turunan kedua dari R dibagi 2 f aksen R, en kuadrat. Yang menunjukkan konvergensi kuadratik adalah konvergensi global, yang dimana tidak dijamin tanpa mekanisme pengamanan. Metode ini dapat menyimpang jika x0-nya terlalu jauh atau f-aksennya terlalu kecil. Selanjutnya, peran turunan Jacobian dalam metode Newton-Raphson. Pada turunan kasus skalar, pada persamaan satu variabel fx sama dengan 0, menggunakan turunan pertama f aksen x untuk menentukan arah dan ukuran langkah menuju akar, turunan berfungsi seperti kemiringan grafik yang membantu memprediksi titik potong berikutnya dengan sumbu x. Selanjutnya, pada Jacobian atau kasus sistem persamaan, untuk sistem banyak variabel fx1, x2 sampai dengan xx sama dengan 0, digunakan Jacobian, yaitu matriks yang berisi turunan parsial dari setiap fungsi terhadap setiap variabelnya. Jacobian membantu menentukan bagaimana semua variabel saling mempengaruhi, sehingga metode Newton-Raphson dapat mencari solusi sistem secara simultan. Langkah iterasi menggunakan matriks Jacobian sama dengan xn plus 1 sama dengan xn min cf xn inverse dikali fxn. Kesimpulannya, turunan Jacobian memberikan informasi lokal tentang bentuk fungsi dan informasi ini menggunakan metode Newton-Raphson melakukan langkah besar yang akurat, sehingga konvergensi semakin cepat menuju solusi. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan untuk bagian contoh soal dan metode Newton-Raphson. Jadi kita menggunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar dari fungsi berikut, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 1. Gunakan tebakan awal yaitu dengan x0 sama dengan 2. Berikut adalah turunan fungsi dari soal yang tadi. Ingat bahwa rumus Newton-Raphson adalah x n plus 1 sama dengan xn diambil f xn f dibagi f aksen x xn. Lalu iterasi pertama adalah n sama dengan 0, tebakan awal
x0 sama dengan 2. Lalu hitung fx0-nya dan f aksen x0-nya. Lalu dapat kita ketahui f2 sama dengan min 1 dan f aksen 2 sama dengan 10. Lalu selanjutnya adalah hitung hampiran akar baru, yaitu x1. Dapat dihasilkan hasilnya adalah 2,1, lalu hitung galat relatif hamperannya, yaitu epsilon A sama dengan 4,76. Lalu selanjutnya ada iterasi kedua, yaitu N sama dengan 1. Hampiran saat ini X1 sama dengan 2,1 setelah diketahui yang tadi. Lalu hitung F X1 dan F aksen X1. Dapat diketahui hasil dari F 2,1 adalah 0,661 dan F aksen 2,1 hasilnya adalah 11,23. Lalu hitung hampiran akar baru, yaitu X2. Dapat ditemukan hasilnya adalah 2,094, atau bisa juga diambil aja dua angka di belakang, yaitu 2,09. Lalu hitung galat relatif hamparan epsilon A-nya, yaitu hasilnya dapat dihasilkan 0,259 atau 0,26 kalau dibulatkan. Setelah itu, iterasi ketiga, yaitu N sama dengan 2. Seperti sebelumnya, kita tentukan hampiran saat ini, kita pakai X2-nya ya teman-teman. X2 sama dengan 2,094 seperti hasil dari yang tadi kita hitung. Lalu hitung F X2 dan F aksen X2. Dan dapat dihasilkan F 2,094. Jadi nilai X2-nya ini dimasukin ke Fx-nya ini ya teman-teman. Dapat ditemukan hasilnya adalah 0,00185 dan F aksen X-nya adalah 11,16. Lalu lanjut hitung hampiran kembali seperti yang sebelumnya. Akar baru yaitu kita mencari X3 ya teman-teman. Lalu hasilnya dapat ditemukan adalah 2,094. Lalu setelah itu kita hitung kembali galat relatifnya, hampiran epsilon A-nya dapat dihasilkan dengan nilai 0,00794. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian soal metode Newton-Raphson dengan RStudio. Pertama-tama kita buat fungsi fx yang kita ketahui dulu. Dapat ditentukan seperti ini ya teman-teman, fungsi fx-nya. Jadi kita buat fungsi f dulu, lalu kita masukkan nilai fx-nya. Lalu kita tentukan turunan pertama dari f aksen 3x pangkat 2 min 2. Lalu setelah itu kita buat fungsi kembali untuk menentukan Newton-Raphson-nya dengan fungsi ini, function dalam kurung x0, seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tentukan inisialisasi variabelnya, yaitu kita membuat tebakan awal dulu x sama dengan x0 seperti yang diketahui sebelumnya. Lalu kita buat fungsi terlebih dahulu, yaitu iterasi data. Kita gunakan fungsi data frame untuk mencakup semua data yang kita ketahui. Lalu untuk tampilkan headernya, kita gunakan fungsi cat. Kita masukkan cat sprint persamaan x ya sampai toleransi Galatol. Lalu selanjutnya kita cek jika turunan mendekati 0 dengan menggunakan fungsi if. Setelah itu kita break, lalu hitung hampiran berikutnya menggunakan rumus yang tadi kita ketahui di awal. Lalu hitung galat relatifnya dengan function ABS.
Lalu setelah itu masukkan data ke dalam tabel, kita buat function baru dengan rbind, masukkan data-data yang sudah kita cakup tadi, seperti iterasi data, lalu kita buat data frame kembali untuk mencakup beberapa data seperti iterasi, xn, fxn, fvxn, dan gelat relatif persennya. Lalu cek kriteria berhenti dengan menggunakan fungsi if, galat relatif kurang dari 0, lalu cat sprintf, lalu return. Baik, selanjutnya adalah persiapan untuk literasi berikutnya. Buat fungsi baru, yaitu x sama x baru, lalu jika loop selesai tanpa mencapai toleransi, kita tentukan dengan cat sprintf, metode tidak konvergen setelah ini. Lalu panggil fungsi dengan studi kasus. Studi kasusnya seperti yang kita ketahui sebelumnya adalah x0 sama dengan 2, toleransi galat tolnya adalah 0,01, maks iterasinya opsional adalah 3, lalu kita buat akar ditemukan. Kita mencari akar yang kita cari menggunakan fungsi Newton-Raphson, kita masukkan datanya kembali yang sudah kita temukan di sebelumnya. Lalu selanjutnya ini adalah output akhir dari rumus R yang tadi. Jadi metode Raphson ini toleransi galatnya. Ini untuk konvergen dalam 3 iterasi, akar yang dihampiri adalah 2,0945, sama seperti metode manual yang tadi kita hitung. Lalu Adapun kelebihan metode Newton-Raphson yaitu yang pertama, konvergensi sangat cepat, yaitu metode ini memiliki laju konvergensi kuadratik, sehingga solusi mendekati akar dengan sangat cepat setelah mendekati titik akar sebenarnya. Yang kedua, efisien secara komputasi, yaitu hanya membutuhkan satu nilai fungsi dan satu nilai turunan pada setiap iterasi, sehingga perhitungan relatif ringan dan cepat. Yang ketiga, akurat dalam sedikit iterasi, yaitu jika titik awal dipilih dengan baik, metode ini mampu memberikan hasil dengan ketelitian tinggi hanya dalam beberapa langkah. Yang terakhir yaitu mudah diimplementasikan. Rumus iteratifnya sederhana dan mudah diaplikasikan dalam bahasa pemrograman atau komputasi. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, sangat bergantung pada titik awal. Jika titik awal terlalu jauh dari akar atau memilih titik yang kurang tepat, iterasi dapat menyimpang dan tidak konvergen. Yang kedua, memerlukan turunan fungsi. Metode ini tidak dapat digunakan untuk fungsi yang turunan pertamanya sulit dihitung, tidak ada, atau tidak kontinu. Yang ketiga yaitu tidak selalu konvergen. Metode dapat gagal ketika turunan pertama di titik iterasi bernilai 0, atau jika fungsi memiliki bentuk yang membuat iterasi berosilasi. Yang keempat, dapat menemukan akar yang salah. Jika fungsi memiliki banyak akar, metode bisa konvergen ke akar yang berbeda dari yang diinginkan, tergantung tingkat awalnya. Dan yang terakhir, kurang efektif untuk fungsi yang datar atau turunan kecil. Jika nilai turunan sangat kecil di sekitar titik iterasi, langkah perbaikan menjadi sangat besar dan dapat menyebabkan ketidakstabilan. Yang terakhir yaitu kesimpulan tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson yaitu salah satu metode yang menonjol, yang memanfaatkan informasi turunan pertama fungsi untuk memperbaiki estimasi akar secara iteratif. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuan konvergensinya yang cepat, sehingga mampu memberikan solusi hanya dalam beberapa iterasi. Hal ini menjadikan Newton-Raphson sebagai salah satu metode yang paling efisien dan banyak digunakan dalam proses root finding. Namun demikian, efektivitas metode ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan titik awal yang tepat, serta sifat fungsi yang dianalisis. Jika titik awal terlalu jauh dari akar atau fungsi tidak memenuhi syarat diferensiabilitas, iterasi dapat tidak stabil dan berpotensi gagal menemukan solusi. Secara keseluruhan, metode Newton-Raphson merupakan teknik penting dalam analisis numerik yang menggabungkan ketepatan, efisiensi komputasi, serta kemudahan implementasi, sehingga tetap relevan dan banyak diaplikasikan dalam pemecahan masalah matematika dan komputasi.